Gersepnya partai bentukan Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra dalam menanggapi keluhan masyarakat di TikTok ternyata mampu membuat kesengsem banyak pihak. Baru-baru ini, Partai Gerindra tengah mengomentari satu unggahan video akun TikTok @ultra_girls yang diunggah pada Senin, 4/11, kemarin. Dalam unggahan TikTok tersebut, tampak sebuah jalan desa di daerah Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur yang masih belum tersentuh pembangunan, sehingga masih becek dan tak layak dilewati. "POV, jalan desaku sendiri yang belum ada tiba-tiba proyek," tulis keterangan video TikTok tersebut. Sedangkan sang empunya akun ternyata menyebut Partai Gerindra dalam keterangan unggahan video jalan yang rusak tersebut. "Mindra desaku belum ada proyek ini gimana @Gerindra tagar Lampung Timur tagar Batanghari," unggah akun tersebut. Video TikTok tersebut langsung viral, di mana setidaknya ada 30.000 orang yang menyukainya saat artikel ini ditulis dan sudah disaksikan sebanyak 499.000 kali. Ternyata, admin dari akun TikTok Partai Gerindra langsung memberikan reaksinya atas jalanan desa di Kecamatan Batanghari yang rusak tersebut. Partai Gerindra menyebut keluhan warga Lampung ternyata hampir sama semua, yang diyakini merujuk kepada jalanan yang masih belum layak dilewati. "Ni Lampung kebangetan dah emang, keluhannya hampir sama semua," komentar akun TikTok dalam unggahan tersebut. Bahkan, Partai Gerindra ternyata akan segera memberikan tindak lanjut buntut adanya aduan masyarakat terkait jalanan di Lampung tersebut. Dalam komentarnya yang lebih lanjut, Partai Gerindra menyebut tanggal 7 November tahun 2024 mendatang Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan semua kepala daerah di Lampung terkait adanya jalanan yang rusak dan viral tersebut. "Tunggu aja, semua kepala daerahnya mau dikumpulin sama Pak Prabowo," lanjut komentar dari Partai Gerindra. Jika melihat aktivitas akun media sosial Partai Gerindra, tak sedikit keluhan masyarakat yang langsung ditanggapi oleh partai berlogo burung Garuda tersebut. Dalam setiap unggahan TikTok Partai Gerindra, warganet yang berkomentar pun mendapat respons yang menarik. Sebagai contoh akun @wongolo yang bersuara bahwa daerahnya kerap banjir namun tak mendapat perhatian pemerintah setempat. "Daerah saya rawan banjir saat hujan tapi nggak ada tanggapan sama pemerintah setempat tulis @wongolo. Sontak saja Partai Gerindra ikut membalas dengan menanyakan daerah mana dari keluhan @wongolo yang mengalami banjir. "Daerahnya mana?" balas Partai Gerindra atas keluhan @wongolo di TikTok resmi @gerindra. Ada juga seorang warganet yang menanyakan lowongan pekerjaan di Indonesia yang masih minim di saat sumber daya manusianya melimpah. Gimana caranya agar negara ini banyak lokernya padahal SDM negara ini melimpah?" tanya akun @ling__satvibes_only. Partai Gerindra menjawabnya dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo dan menteri-menterinya tengah bekerja keras dalam program kerja mereka setelah terpilih. "Sabar, lihat aja tuh berita. Semua menteri sampai weekend juga masih disuruh kerja sama Pak Prabowo, karena masih banyak PR-nya," jawab akun TikTok Partai Gerindra. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan tegas terkait maraknya judi online. Terlebih kasus judol telah menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni Komdigi. Rupanya Prabowo memberi peringatan tegas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung atau Kejagung, hingga Polri. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada Rabu 6 November. Ia mengatakan Presiden kerap kali membahas terkait kasus judi online. Artinya, Prabowo dengan tegas ingin memerangi judi online. Mutia mengatakan Prabowo memperingatkan kepada beberapa institusi atau lembaga seperti Polri, Jaksa Agung, dan Kemenko Polhukam. Presiden meminta agar ketiga institusi itu tidak saling membackingi atau memberikan bantuan perlindungan terhadap kasus judol. Hal senada disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia mengatakan Prabowo menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi 4 persoalan penting di Indonesia, adapun di antaranya judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara, antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga, karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya.